Sementara itu, Yusarsif yang ingin mulai menemui Zulaiha dilarang oleh Asenat karena saat ini Zulaiha tidak bisa menemui Yusarsif dan ingin menyendiri bersama Allah untuk beberapa hari. Yusarsif pun mengerti maksud dari Zulaiha jika saat ini dia bisa menemukan sesembahan yang bisa membuatnya menjadi sangat bahagia. Yusarsif juga mengira jika Zulaiha akan menyendiri selama 40 hari untuk bersama dengan Allah SWT. Asenat lalu mengungkapkan jika bertahun-tahun Zulaiha menanti Yusarsif, tapi kali ini giliran Yusarsif yang harus menanti Zulaiha. Di Kanaan, Bani Israel yang sudah ditunggu oleh keluarga akhirnya sampai di rumah mereka. Mereka lalu menemui Nabi Yakub dan menjelaskan sebab mereka bisa terlambat pulang dari Mesir. Mereka menjelaskan jika bendahara Mesir telah menjamu mereka selama 3 hari di istananya. Lawi juga menunjukkan kualitas gandum yang diperoleh dari Mesir kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub pun sangat menyanjung betapa bagusnya kualitas gandum itu. Bahkan dia mencium bau yang tak asing dari gandumnya. Kemudian Nabi Yakub mempertanyakan kenapa bendahara Mesir menahan Bani Israel saja tidak dengan warga Kanaan yang lain. Mereka menjawab jika sang bendahara memperhatikan mereka karena mereka juga penganut agama tauhid sepertinya. Namun Nabi Yakub berpikir jika pasti ada alasan lain menahan mereka karena warga Kanaan lain juga penganut agama tauhid seperti mereka. Nabi Yakub mengira jika sang bendahara mungkin saja mengenal Bani Israel hingga berbuat baik serta ramah terhadapnya. Nabi Yakub juga menanyakan apakah anak-anaknya mengenal siapa bendahara Mesir itu atau tidak. Lawi pun menjawab jika dia dan saudara-saudaranya tak ada tanda mengenalinya sedikit pun. Mereka juga mengatakan jika Benjamin ikut pasti mereka akan mendapatkan gandum yang lebih banyak dari ini. Sam'un juga mengungkapkan jika tidak mempunyai kesempatan untuk membeli gandum lagi jika tidak datang bersama Benjamin ke Mesir. Nabi Yakub pun langsung melarangnya dan mempertanyakan kenapa bendahara Mesir sampai tahu tentang Benjamin. Mereka pun mengatakan merekalah yang menceritakan jika mempunyai seorang adik dan ayah tua berharap mendapatkan jatah yang lebih banyak dari Yusarsif. Sang bendahara juga curiga jika mereka hendak menyalahgunakan kebaikannya dan tidak percaya jika mereka mempunyai adik dan seorang ayah yang tua. Maka dari itu, jika mereka ingin mengambil gandum lagi, mereka harus mengajak adik kecil mereka agar bendahara Mesir percaya. Nabi Yakub pun tetap bersikukuh tidak akan mengizinkan Benjamin ikut mereka ke Mesir perjalanan berikutnya. Sementara itu, istri Yahuda menemukan uang Bani Israel di karung gandum yang membuat semuanya merasa terheran-heran kenapa uang mereka bisa ada di sana. Lawi pun mengira pasti ada udang di balik batu di balik semua ini. Dia juga mengira bahwa Yusarsif berniat untuk menguji mereka apakah akan mengembalikan uang itu atau mengambil uangnya. Nabi Yakub langsung mengira bendahara Mesir ingin jika anak-anaknya kembali lagi ke Mesir. Nabi Yakub juga mempertanyakan kenapa dia begitu baik dengan anak-anaknya sampai ingin bertemu dengan Benjamin. Pasti sang bendahara Mesir mempunyai rencana tersembunyi di benaknya. Sementara itu, Yusarsif yang berusaha untuk menemui Zulaiha yang sedang berdoa tetap tidak menghiraukan kehadiran Yusarsif di sampingnya. Zulaiha pun mengungkapkan kepada 2 pelayannya jika dulu dia mencintai Yusuf, akan tetapi sekarang dia sudah menemukan pujaan hati yang lebih baik darinya. Singkat cerita, stok gandum di Kanaan yang mulai habis membuat para istri kebingungan bagaimana mereka menghadapi masalah ini. Datanglah istri Nabi Yakub dan mengungkapkan jika mereka sudah tidak mempunyai stok gandum lagi untuk bulan depan dan harus segera membeli gandum lagi untuk stok bulan depan di Mesir. Bani Israel pun juga datang menemui Nabi Yakub dan mengungkapkan jika mereka harus kembali ke Mesir untuk mendapatkan gandum lagi. Mereka juga meminta izin agar kali ini Nabi Yakub mengizinkan Benjamin untuk ikut bersama mereka agar mendapatkan gandum dari bendahara Mesir. Lawi juga berjanji jika tidak akan terjadi apa-apa kepada Benjamin adiknya. Nabi Yakub pun tak punya pilihan lain dan mengizinkan Benyamin untuk ikut bersama anak-anaknya. Akan tetapi dia meminta agar Bani Israel bersumpah atas nama Allah untuk mengembalikan Benyamin kepadanya. Billahil aliyyil azim alladzi la ilaha illa huwa. أرخص أرواحنا للبقاء على عهدنا. تعالى أن يرد علي ولدي بنيامين. اذهبوا وشدوا رحال السفر. انطلقوا. Setelah itu mereka bergegas untuk pergi ke Mesir
Sebelum mereka pergi, Nabi Yakub sempat menyarankan agar mereka semua berpencar saat sampai di Mesir dan terus berdoa kepada Allah agar semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Yusarsif yang pergi ke gerbang kota Thebes menemui penjaga di sana dan menyuruhnya untuk melaporkan jika 10 bersaudara dari Kanaan datang ke Mesir. Para penjaga pun mulai terheran-heran kenapa Yusarsif begitu memperhatikan 10 bersaudara dari Kanaan, padahal dia tak pernah memperhatikan pendatang asing lain seperti ini. Dia berpikir jika pasti ada sesuatu yang penting terjadi nanti. Saat Bani Israel sudah sampai di perbatasan kota Mesir, mereka kemudian menyuruh agar warga Kanaan untuk masuk terlebih dahulu. Sementara mereka akan menyusul sambil berpencar dari 4 gerbang yang berbeda. Ketika warga Kanaan mulai masuk ke kota, penjaga menanyakan kepada mereka apakah 10 bersaudara ikut bersama mereka atau tidak. Warga Kanaan lalu menjawab jika Bani Israel ikut dan sebentar lagi pasti akan masuk ke kota. Sebenarnya Bani Israel berhasil masuk ke kota tanpa ketahuan oleh para penjaga hingga bisa mendapatkan gandum yang mereka butuhkan. Akan tetapi Malik melaporkan kepada Yusarsif jika warga Kanaan sudah di Mesir, namun dia tidak mengetahui keberadaan 10 bersaudara. Yusarsif lalu menyuruh agar Malik segera mengecek lumbung, barangkali mereka sudah masuk ke kota dan sekarang sedang membeli gandum di lumbung. Dan setelah Malik sampai di lumbung, akhirnya dia menemukan Sam'un dan Rubin yang sedang mengantri untuk membeli gandum. Malik mengatakan kenapa mereka sampai bersembunyi-sembunyi untuk masuk ke Mesir. Rubin mengungkapkan jika mereka semua tidak mau untuk merepotkan bendahara Mesir lagi. Sementara para saudara lain pun hanya bisa pasrah karena rencana ayah mereka sudah dijalankan, akan tetapi tetap saja gagal dan ketahuan. Setelah itu Bani Israel dibawa Malik untuk menemui Yusarsif di istananya. Yusarsif yang mengetahui jika Benyamin ikut dalam rombongan sangat merasa senang dan mempunyai rencana yang tak pernah akan mereka bayangkan. Saat Yusarsif mengintip di jendela dan melihat sosok Benyamin, dia sangat bingung bagaimana nanti saat berhadapan dengannya. Yusarsif pun segera masuk ke ruangan dan langsung menanyakan kepada mereka kenapa baru sekarang mereka datang ke Mesir untuk memperoleh gandum. Mereka pun menjelaskan jika mereka harus meminta izin dahulu agar Benyamin diizinkan ikut oleh ayah mereka. Kemudian mereka semua menanyakan kenapa uang mereka saat membeli gandum dikembalikan lalu ditaruh di karung gandum saat itu. Yusarsif menjelaskan jika dia ingin memberi hadiah kepada ayah mereka yang sangat dimuliakan oleh mereka. Kemudian Yusarsif menyuruh Mimi Sabu untuk segera menghidangkan makanan untuk semuanya. Ketika makanan sedang disiapkan, Yusarsif tiba-tiba menyuruh agar saudara seibu untuk duduk berhadapan satu sama lain. Kemudian saat Yusarsif melihat hanya Benyamin saja yang tidak duduk berhadapan, dia pun menanyakan kepada Benyamin. Benyamin lalu menjawab bahwa dia tidak lagi mempunyai saudara seibu. Kemudian Yusarsif pun langsung menyuruh agar Benyamin duduk di sebelahnya di depan. Saat makanan sudah dihidangkan, mereka semua pun langsung menyantap makanannya. Begitu juga dengan Yusarsif yang langsung mengajak ngobrol Benyamin. Di sini Yusarsif mengungkapkan kepada Benyamin jika dia tahu keberadaan Yusuf kakaknya. Akan tetapi Yusarsif menyuruh agar Benyamin merahasiakannya kepada saudara-saudara lainnya. Benyamin pun tak sabar untuk mengetahui keberadaan kakaknya itu setelah puluhan tahun berpisah. Pada akhirnya Yusarsif mengatakan jika dialah Yusuf kakak Benyamin yang selama ini dikira telah mati diterkam oleh serigala. Yusuf? Mereka berdua pun langsung menangis terharu. Akan tetapi Malik memperingatkan Yusarsif agar tidak berlebihan menangis karena bisa membuat saudara-saudara lainnya curiga kepada mereka. Setelah itu Yusarsif pun segera pergi dari meja makannya yang membuat para saudara menanyakan kepada Benyamin apa yang telah ia lakukan sehingga membuat Yusarsif menangis dan keluar dari ruangan. Benyamin mengatakan jika Yusarsif bersedih ketika dia menceritakan keadaan ayahnya yang buta karena kehilangan kakaknya Yusuf. Kemudian datanglah anak Yusarsif menyuruh agar Benyamin segera menemuinya di ruangan lain. Ketika mereka berdua bertemu, Benyamin langsung menghampiri Yusuf dan langsung memeluknya.
Pertemuan mereka membuat Asenat juga larut dalam kebahagiaan yang dialami oleh suaminya. Setelah itu, Benyamin menanyakan kepada Yusuf, kenapa dia tidak mengabari keluarga jika dia berada di Mesir. Sebenarnya Yusuf ingin sekali mengabari keluarga di Kanaan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Jika dia melarang Yusuf untuk memberitahu keberadaannya. Benyamin pun lalu bertanya kembali, kapan Yusuf akan menemui ayahnya yang sekarang sudah buta karena kehilangannya. Yusuf pun menjelaskan, jika misi risalahnya di Mesir belum selesai dan dia juga belum melihat tanda-tanda takbir mimpinya akan terwujud. Kemudian Yusuf mulai menyadari penyebab kenapa perpisahan ini begitu lama terjadi. Dia mengatakan jika ayahnya belum mengikhlaskan anaknya untuk dikorbankan seperti layaknya Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih. Maka dari itu Yusuf mempunyai ide untuk menahan Benyamin di Mesir agar Nabi Yakub kehilangan Ismailnya dan berharap dia bisa ikhlas melepas anak-anaknya. Hal itu juga akan membuat Bani Israel bertaubat karena telah mengkhianati amanat dari Nabi Yakub jika mereka tidak menjaga Benyamin.